siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu ya, amin. Nah, pada video kali ini saya mau lanjutin komparasi antara all new Honda CBR 150R dan Yamaha R15M Connected ABS. Jadi sebelumnya saya sama Popo sudah membandingkan keduanya. Tapi yang video kemarin hanya adu ganteng, tampilannya keren yang mana. Nah, yang video kali ini saya mau mengulas lengkap dari performa mesin, di dyno, tes akselerasi, tes top speed, konsumsi bahan bakar, handling, semua pokoknya kita ulas kali ini. Oke, kayak gimana? Unggul yang mana? Simak sampai akhir. Nah, yang langsung mau saya bahas pertama adalah performa, teman-teman. Oke, langsung adu drag. Ayo, unggul yang mana? CBR dan R15. Ternyata mengejutkan, teman-teman. Jadi ternyata nih, dari awal start CBR 150R ini justru memimpin, meninggalkan R15. Tapi secara perlahan R15 bisa mengejar CBR dan kemudian meninggalkan. Jadi tarikan awalnya cepetan CBR, R15 menang atasnya, lebih unggul. Nah, top speednya pun ternyata lebih unggul R15M, teman-teman. Dia di Restogic bisa sekitar 132 km per jam, sementara CBR hanya 127 km per jam. Sementara top speed di speedometer beda tipis, teman-teman. CBR dapat 142 km per jam, R15 dapat 143 km per jam. Kalau dilihat dari angka itu artinya deviasi speedometer CBR lebih besar dibanding R15M, karena di Restogic bedanya lumayan banyak, sementara di Speedo bedanya cuma 1 km per jam. Nah, hasil adu drag tadi tentu saja berhubungan dengan hasil ketika saya dyno. Waktu di dyno, karakter tenaga dan torsinya pun menunjukkan tadi, teman-teman. Jadi background waktu drag kenapa bisa menang CBR. Ternyata nih, CBR ini torsinya justru lebih unggul, teman-teman, terutama di putaran tengah dari 5.500 rpm sampai sekitar 7.000 rpm, ini lebih unggul. Kelihatan banget di hasil dynonya dia lebih naik tinggi, sementara yang R15 ini dari bawah sih sebenarnya udah lumayan tinggi ya, namun flat gitu, jadi kalah besar dibanding CBR. Makanya ketika kita adu drag, yang mana tarikan awal kan perlu banget torsi besar ya buat langsung melesat. CBR bisa melesat duluan, R15 sedikit tertinggal walaupun pelan-pelan bisa menyusul. Nah, pelan-pelan menyusul itu tentu saja ada hubungannya dengan tenaga maksimal. Tenaga maksimalnya di roda ternyata memang sedikit lebih besar R15M, teman-teman. Jadi tenaga maksimalnya kalau R15M ini sebesar 15,67 dk di putaran 10.000 rpm. Sementara CBR 150R tenaga maksimalnya hanya 15,1 dk di 9.000-an rpm. Nah, hasil tadi sebenarnya unik, teman-teman, karena klaim pabrikan kedua motor ini beda banget, klaim tenaga dan torsinya. R15 ini klaimnya mencapai 19 dk, sementara CBR hanya 16,9 dk. Bedanya jauh ya. Tapi ternyata di atas dyno bedanya hanya 0,6 dk saja, dikit, tipis. Nah, kalau torsinya R15M ini diklaim mencapai 14,7 Nm, sedang CBR hanya 14,4 Nm. Tapi kenyataannya di roda lebih besaran CBR. Jadi fakta yang menurut saya menarik dan unik, teman-teman.
Jadi peak powernya menang R15, tapi torsi maksimalnya menang CBR 150R. Makanya tadi ketika kita adu drag, CBR berhasil mengungguli teman-teman di awal, bisa ninggalin, ngasapin. Tapi R15 bisa mengejar perlahan dan menyalip dan dapat top speed lebih tinggi. Cukup mengejutkan ya teman-teman, karena kalau R15 yang lama, yang Fitri, yang 2017, dia unggul teman-teman, dari start dia bisa ninggalin CBR. Namun ternyata yang baru ini tidak, dia kalah duluan. Hal itu tentu saja ada hubungannya dengan bobot teman-teman. Dia bobotnya sekarang lebih berat ya, dia 140 kg. Sementara yang CBR 150R ABS ini 139, jadi ada beda sekilo. Tapi torsinya kalah, makanya awalnya kalah nafas duluan dia. Nah yang menarik lagi adalah hasil tes drag tadi tentu saja sesuai dengan hasil tes akselerasi pakai Race Logic teman-teman. Dari 060, 080, 0100 km per jam, CBR lebih unggul dibanding R15. Begitu juga catatan waktu ketika 0-100 meter, 0-201, 0-402, CBR juga lebih unggul. Nah, data hasil tes akselerasinya teman-teman bisa lihat di bawah ini ya. Kelihatan ya, bahwa CBR lebih unggul di akselerasi, tapi top speed R15M lebih unggul. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang secara performa, teman-teman tinggal butuh yang mana? Lebih gesit di tarikan awal, lebih langsung nyeruntul, atau yang atasnya nafasnya panjang. Oh ya, kalau bicara nafas, R15M ini memang lebih panjang teman-teman nafasnya. Dia putaran mesin maksimalnya bisa mencapai 11.200 RPM. Itu kebaca saat hasil dyno ya. Sementara CBR 150R dia mentok hanya 10.800 RPM, dia sudah kena limiter. Makanya tadi top speed bisa lebih tinggi R15 dan CBR 150R sedikit lebih rendah. Gitu. Oke, itu tadi kalau diadu di lintasan kenceng-kencengan. Bagaimana kalau dipakai harian? Karakternya mana yang lebih asik? Nah, kedua motor ini ternyata ada hal-hal yang mirip, tapi ada juga yang beda banget. Miripnya adalah karakternya teman-teman, karena ini motor dua-duanya sama-sama square ya, hampir square ya, bor kali struknya. Yang mana kalau CBR adalah 57,3 kali 57,8, sementara R15 ini 58 kali 57,8 mili. Jadi emang duanya hampir square ya. Makanya karakter mesinnya mirip dalam artian khas mesin square teman-teman. Jadi dia sejak awal torsinya udah lumayan besar, jadi buat harian stop and go enak. Namun tengah ke atasnya juga masih bisa diandalkan. Jadi buat ketemu jalan panjang masih oke, tapi ketemu step and go juga enak, nggak boyo, jadi nggak loading dulu. Jadi tiap kita buka gas, motor langsung jalan lah ya, buat nyalip-nyalip, buat ketemu tanjakan, itu enak lah. Nggak perlu yang namanya harus slip-slip kopling gitu, nggak perlu. Jadi tinggal gas aja udah jalan. Yang penting kita pinter mainin posisi gigi aja. Terus kemiripan lain adalah karena sama-sama square, sama-sama punya vibrasi yang lumayan terasa di putaran tengah ke atas, tinggi sih sebenarnya. Jadi di atas 7.000 RPM mulai kerasa, dan kerasa banget setelah 9.000, 10.000, dan sebelum limiter ini sama-sama lumayan vibrasinya kerasa di area kaki terutama. Tapi bedanya adalah kalau dari suara, mesinnya R15 ini dia sedikit lebih ngeretek, suara ngereteknya khas mesin-mesin generasi Vixen ya, itu khas banget. Sementara CBR cenderung lebih halus. Namun ada sisi lain yang CBR justru kalah halus, yaitu tentang perpindahan gigi teman-teman. Jadi pindah giginya, ini kalau CBR tuh kerasa keras banget, terutama waktu turun gigi. Beda dengan R15, ini untuk turun gigi, naik gigi jauh lebih halus. Apalagi R15 ini punya fitur quick shifter. Nah kalau fitur nanti saya ulas setelah ini ya. Kita lanjut lagi, masih ngomongin mesin. Oh ya, kalau konfigurasi, walaupun sama-sama hampir square, dia beda ya teman-teman. R15M ini kepala silindernya SOHC 4 katup dan ada VVA, yang mana tentu saja menunjang juga tadi peak powernya bisa lebih besar karena camnya punya dua durasi, yang satu lagi buat khusus putaran tengah ke atas. Sementara CBR teman-teman, dia DOHC bedanya, tapi sama-sama 4 katup, dan pendinginan sama-sama pakai cairan, sistem pengabutan sudah injeksi, dan transmisinya sama-sama 6 percepatan. Oke, berikutnya saya mau mengulas tentang posisi berkendara dan karakter handling. Karena kedua motor ini ternyata walaupun sekelas,
namun beda banget karakternya teman-teman. Oke, saya pertama mau langsung nunjukin ke yang R15M. Oke, yang ini karakternya lebih mendekati ke super sport ya. Bener-bener motor nunduk ala-ala motor balap, ala-ala motor sirkuit. Yang paling jelas adalah nih, nah, dia posisi stangnya rendah, jadi badan kita dipaksa agak mungkuk ke depan. Jadi ini memberikan kesan gaya berkendara yang ala-ala motor balap. Apalagi kakinya ketika naik ke push step dia lumayan nangkring teman-teman. Kerasa banget nih gini. Kerasa kelihatan ya. Jadi ini motor lebih cocok memang bener-bener buat anak muda yang pengen gaya-gaya sporty ala-ala pembalap-pembalap MotoGP wannabe gitu ya. Ini pas banget nih. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah berumur, siap-siap aja. Tangannya pegel, telapak tangannya pegel, punggung dan pinggangnya juga gampang encok. Kemudian tinggi joknya ini lumayan teman-teman, lebih tinggi dari CBR, ini 815 mili, lumayan berasa lebih tinggi. Nanti saya kasih unjuk bedanya dengan CBR ya. Nih buat saya yang tingginya 173 cm dan bobot 64 kg sebenarnya masih aman sih. Kaki masih bisa napak dengan sempurna, lutut juga masih sedikit nekuk. Cuma begini posisinya. Oke, saya mau lanjut ngasih lihat di yang CBR teman-teman. Ini CBR teman-teman. Nah, kalau CBR ini konsepnya lebih ke sport touring teman-teman. Jadi tampilannya ala-ala motor balap full firing, tapi setangnya tinggi. Nah, kelihatan nggak nih? Tuh, badan masih lumayan tegak ya. Kelihatan punggungnya lumayan lurus. Ya, nudungnya dikit-dikit banget lah bungkuknya. Tapi, wah, ini sih posisi berkendara yang nyaman banget teman-teman. Karena stangnya berasa tinggi dan kalau kita kaki naik nih, dia nggak terlalu nangkring, masih lumayan rendah dan lumayan maju. Nih, kita tarik garis lurus tuh, masih lumayan ke depan. Jadi ini walaupun motornya sporty banget, full firing, tapi tuh kayak berkendaranya lumayan santai. Dan ini tinggi joknya hanya 782 mm teman-teman. Jadi kelihatan banget ya, kaki saya lebih nekuk kan, karena dijangkaunya pun lebih gampang banget. Jadi ini buat yang tingginya di bawah 170 cm pun dijamin lebih gampang lah napak di sini. Nah, lihat ya, dari samping ya, kelihatan banget ya, bahwa ini motor sport touring yang posisi pengendaranya santai banget. Oke, lanjut lagi. Selain posisi berkendara yang sangat beda teman-teman, karakter kedua motor ini juga lumayan beda di sisi handlingnya. Jadi R15M ini yang pakai sasis Delta Box dikombinasi dengan suspensi upside down dari KYB, diameter asnya 37 mili, dan apalagi ditunjang lengan ayun aluminium yang lumayan tebel, kelihatan kekar. Jadi kombinasi sasis Delta Box tadi dan dengan suspensi upside down dengan ayun aluminium yang tebel itu memberikan karakter yang kaku banget teman-teman. Jadi kalau kita rasakan di jalan itu bener-bener gerakan ban itu kerasa banget lah ya, nggak ada fleksibilitasnya, kaku banget. Buat nikung-nikung jadi rasanya presisi banget dan anteng banget, kaku gitu lah pokoknya. Nah, beda teman-teman dengan CBR 150R, dia mengandalkan sasis truss atau lebih ke kayak tralis ya, dan dikombinasi dengan suspensi depan upside down sama 37 mili. Sementara lengan ayunya masih pakai besi kotak teman-teman. Nah, karakter kombinasi ini tentu saja nggak sekaku yang miliknya R15M. CBR ini karakternya cenderung sedikit lebih lentur. Jadi ketika kita di jalan, ada jalanan bergelombang atau ada lubang-lubang itu, jadi rasa berkendaranya tidak sekaku R15 teman-teman. Ini ada lenturannya dikit gitulah. Beda banget rasanya saat kita naiki. Oke, perbedaan juga ada di bagian karakter suspensi teman-teman. Suspensi belakang terutama R15 ini kerasa banget lebih keras. Jadi ketika sama-sama kena jalanan yang nggak rata, jalan rusak atau speed trap, ini bagian belakangnya kerasa banget lebih deg-deg-deg-deg. Sementara yang CBR ini kerasa lebih empuk teman-teman. Jadi soal kenyamanan, selain posisi berkendara tadi lebih santai di CBR, karakter suspensinya juga lebih nyaman di CBR. Sementara R15 ini cocoknya benar-benar lebih buat yang suka ngebut, lebih buat speeding, suka miring-miring, cornering. Ini pas banget karena lebih anteng, lebih kaku, makanya lebih diem gitu lah, jadi lebih pas. Jadi balik lagi ya, ini kayaknya lebih cocok buat anak muda, sementara yang ini lebih cocoknya buat berumur. Nah, saya mau kasih lihat nih karakter suspensi belakangnya seberapa kaku, seberapa keras yang R15. Lihat ya. Tuh, ngayunya dikit banget. Sementara yang CBR kita lihat. Tuh, jauh lebih empuk teman-teman. Makanya kenyamanannya tadi beda banget. Gitu. Oke, lanjut lagi.
Cut dulu. Mau minum? Serak. Oke teman-teman, kita lanjut bahas canggih-canggihan. Ini kita adu fiturnya. Oke, kita awali dari depan saja, lampu. Oke, lampu-lampu ternyata CBR ini lebih unggul teman-teman, karena semuanya LED. Sementara R15M yang LED hanya lampu utama, ini LED proyektor, dan lampu rem. Sennya sayang sekali masih bohlam teman-teman. Dan ini sennya masih model yang lawas banget, ini kayak punya Vixen zaman dulu. Sayang banget ya, nanggung banget, nggak diganti LED sekalian. Oke, lanjut lagi, gimana sih kalau sorot lampu utamanya? Nah, kayak gini teman-teman, lihat. Oke, ini nyala lampunya CBR 150R teman-teman. Ini lampu dekatnya lumayan tebel dan lebar banget. Sementara kalau kita nyalakan lampu jauh, dia akan ngisi di atasnya kecil nih dekat. Tuh, cuma di ujung atasnya kecil. Dan ini kalau CBR 150R, kontak on, lampu utama langsung nyala. Nah, sekarang kita lihat yang R15M. Dia nyalainnya harus posisi mesin nyala. Nah, ini dia lampu dekatnya, modelnya kayak cawan teman-teman. Jadi nggak terlalu tebel, yang lebih terang malah justru yang bagian bawah, atasnya gitu tipis ya sorotnya. Tapi setelah lampu jauh dinyalakan, dia akan mengisi atasnya lumayan terang banget, beda banget, dan lebar. Jadi lampu dekatnya kalau CBR lebih oke, lebih terang. Sementara kalau 15M lebih lampu jauhnya yang lebih tebel gitu, lebih terang. Kita nyalakan dua-duanya bareng nih, kita lihat ya bedanya tuh. Ini sama-sama lampu dekat, sekarang lampu jauh. Nah, bedanya kelihatan banget. Nah, gitu teman-teman. Beda sorot lampu keduanya, ternyata beda banget ya. Antara yang pakai LED proyektor cuma setitik, dan CBR yang pakai LED dengan dua reflektor kanan kiri. Makanya hasilnya beda banget. Oke, sekarang kita lanjut naik ke atas bagian speedometer. Speedometer kedua motor ini beda banget teman-teman. Beda dalam artian kelengkapannya utamanya. R15M ini gokil, lengkapnya nggak kira-kira. Semua yang ada di CBR ada di R15M, dan di sini tambahnya banyak. Kita bahas aja yang nggak ada di CBR ya. Oke, di R15M ini yang istimewa adalah yang pertama, dia punya dua tampilan, street dan track mode. Lalu dia ada shift light, ngasih lihat kita kapan harus pindah gigi ya. Di CBR nggak ada. Kemudian info-info di dalamnya pun R15 ini jauh lebih komplit. Setidaknya dia ada info suhu coolant-nya. Kemudian di R15 ini juga ada info tegangan baterai teman-teman, sehingga kita tahu drop atau enggak. Lalu di R15 ini juga bisa terkoneksi dengan smartphone dengan aplikasi WeConnect. Sementara CBR belum bisa. Kemudian secara tampilan pun ukuran R15M ini lebih gede, jadi lebih jelas di mata lah. Tapi CBR juga bukan berarti tidak punya keunggulan. Salah satu keunggulan speedometernya CBR itu saja dia negatif display dan dengan background warna biru-biru keunguan. Jadi di mata tuh beda, fresh gitulah. Nggak flat kayak R15M yang belum negatif display, jadi layar latarnya putih biasa. Nah, kelengkapan di area stang juga beda banget teman-teman. R15M tentu saja jauh lebih komplit. Lihat aja di stang kanan, dia punya engine cut off yang menyatu dengan starter layaknya miliknya Moge. Sementara CBR engine cut off aja nggak punya. Dan CBR nggak punya hazard teman-teman, sementara R15M ada. Kemudian R15M punya tombol yang buat memilih menu di speedometer atau mengganti-ganti infonya di panel saklarnya, sehingga lebih gampang lah sambil jalan bisa gampang dilakukan. Sementara di CBR dia tombolnya di speedometernya, jadi tangan harus meraih ke depan. Nggak hanya itu teman-teman, yang lebih asik lagi di R15M punya beberapa fitur yang di CBR ini nggak ada. Yang pertama, R15M punya traction control system. Nah, itu keren ya. Jadi bisa mencegah kita terpleset karena putaran roda belakang lebih cepat dari depan. Jadi bisa lebih safety. Lalu R15M punya yang namanya quick shifter. Jadi buat membantu kita pindah gigi, saat naik gigi tidak perlu ngurangin gas, tidak perlu ngopling, tinggal congkel aja. Nah, di CBR itu saja belum ada. Apalagi seperti tadi saya bilang waktu ngomongin mesin ya, CBR ini sudah nggak ada quick shifter, nurunin giginya jauh lebih keras. Jadi proses pindah gigi di CBR memang tidak semenyenangkan R15. Kemudian kalau fitur di roda, dia sama-sama sudah ada ABS teman-teman.
Bedanya, istimewanya, CBR dia punya fitur ESS atau Emergency Stop Signal ya. Ketika emergency brake, CBR bisa menyalakan lampu sennya yang belakang, kedua lampu sen kayak hazard ya. Jadi pengendara di belakang akan tahu kalau pengendara CBR ini sedang mengerem mendadak dan ada bahaya. Kita lanjut fitur bagian kaki-kaki lebih detail. Nah, tadi udah saya singgung sebenarnya. Kedua suspensinya sama teman-teman, pakai upside down. Diameternya 37 mili, cuma beda vendor. Honda pakai Showa, sementara Yamaha pakainya KYB, Kayaba. Nah, kalau yang belakang beda banget teman-teman. Lengan ayunya yang CBR hanya pakai besi kotak, R15M pakai lengan ayun aluminium dan gede dan mirip banana gitu ya. Jadi kesannya lebih kekar. Dan ukuran peleknya ternyata juga ada perbedaan teman-teman. Kalau yang depan sebenarnya sama, 2,5 in dan dibalut ban 100/80 ring 17. Sementara yang belakang beda banget teman-teman ukuran peleknya. CBR hanya 3,5 in, sementara R15M ini pakai pelek 4 in. Persis banget miliknya R25. Nah, bannya CBR hanya 130/70, sementara R15 140/70. Makanya bagian belakang bannya jauh lebih smok R15M. Pantas juga kalau bobotnya lebih berat 1 kilo. Oke teman-teman, sekarang saya mau lanjut bahas konsumsi bahan bakarnya. Irit yang mana sih antara kedua motor ini jika dipakai harian? Harian dalam arti ketemu macet ya macet-macetan, ketemu jalan lengan ya gas saja, kadang-kadang juga gaspol buat ngetes kayak gimana performa maksimalnya. Dan ternyata rata-ratanya R15M lebih hemat, dia dapat 44,5 km per liter, sementara CBR dapat 42,1 km per liter. Bedanya dikit tapi ya lumayan ya. Nah itu dia teman-teman, video kali ini yang membandingkan antara all new Honda CBR 150R dan Yamaha R15M Connected ABS. Jadi kalau tadi ditarik dari awal, bicara performa ternyata kedua motor ini punya keunggulan masing-masing ya. CBR lebih cepat akselerasinya, R15M lebih tinggi top speed. Kemudian fitur, nah fiturnya R15M jelas lebih komplit, lebih banyak banget. Banyak yang di sana ada, di sini nggak ada. Tapi itu tentu saja berhubungan dengan harga teman-teman. Harganya R15M ini jauh lebih mahal. Ini yang warna ini harganya 43,5 juta rupiah on the road Jakarta. Sementara yang warna khusus yang merah putih, dia harganya lebih mahal lagi, 44,1 juta on the road Jakarta. Sementara CBR ini jauh lebih hemat teman-teman. Yang versi ABS dan tricolor ini bandrolnya hanya 41,18 juta atau 41,2 juta lah kurang dikit. Jadi bedanya kedua motor ini sekitar 2,3 juta sendiri. Banyak kan? Jadi makanya dia wajar ya punya fitur yang jauh lebih komplit, lebih banyak. Sementara kalau posisi berkendara dan rasa berkendara juga beda banget kedua motor ini ya. Ini benar-benar lebih cocok buat anak muda. Ini cocoknya buat yang lebih berumur tapi pengen motor yang gayanya sporty. Terus apalagi konsumsi bahan bakar. Tadi lebih hemat R15M ya. Jadi teman-teman kedua motor ini punya keunggulan masing-masing ya. Jadi teman-teman mau pilih yang mana tinggal disesuaikan saja dengan selera, dengan kebutuhan, dengan karakter yang diinginkan, mana nih yang lebih cocok dipinang. Mau yang emang sporty banget, anak muda banget, komplit banget, atau yang ini nih, lebih cocok buat yang berumur, disantai, tapi performa mesinnya nggak kalah. Gitu. Nah mungkin teman-teman juga ada yang bertanya-tanya, kenapa Suzuki GSX-R 150 tidak disertakan dalam komparasi kali ini? Nah sayangnya ternyata PT Suzuki Indomobil SES sudah tidak memiliki atau sedang tidak memiliki unit tes yang bisa kami pinjem. Jadi tidak bisa diikutkan. Dan coba cari GSX-R baru buat disewa juga ternyata susah banget teman-teman. Jadi ya terpaksa ini kita komparasikan yang fresh, yang all new keduanya ini. Karena GSX kan masih versi lama ya. 2017 masih kayak R15 Fitri, generasinya dia belum facelift ya, kita tunggu saja lah. Semoga GSX tahun ini ada facelift, jadi nanti akan ada komparasi lagi, jadi bisa bertiga gitu. Oke teman-teman, gitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton, terutama yang dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa mampir juga ke
channel baru kami, yaitu Motor Second, yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas. Dan mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Dan satu lagi, jangan lupa follow juga IG kami, yaitu otomotif_TV. Oke gitu teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor ya. Sampai jumpa, thank you.